Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Outreach Channel ya. Oke, Ini gue benar-benar nggak terima. Gue benar-benar tersinggung. Apa coba dasarnya? OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menempatkan mantan Presiden Joko Widodo di urutan kedua pemimpin paling korup sedunia. Emang siapa itu OCCRP? Emang tahu apa mereka? Seenaknya aja nempatin Jokowi jadi pemimpin dunia paling korup nomor dua. Lah kan kita, rakyat Indonesia, kita yang paling tahu gimana rasanya hidup 10 tahun di bawah pemerintahan Jokowi. Dan menurut gue, kita wajib kasih penjelasan sama OCCRP, juga sama dunia internasional, bahwa Jokowi itu pantas untuk jadi urutan pertama pemimpin dunia paling korup. Lo bayangin aja, 10 tahun doang Jokowi menjabat, udah acak kadul negara dia bikin. 10 tahun, lamaan garansi kompresor kulkas gue. Jokowi itu pantas untuk jadi urutan pertama pemimpin dunia paling korup. Wow, kata siapa, Pak? Nih ya, teman-teman, tak kasih tahu VT lengkapnya si Bapak ini. Bapak ini ceritanya mau komplain tuh ke OCCRP-nya kenapa hanya menobatkan Bapak Jokowi itu di peringkat nomor 2 presiden terkorup di dunia. Karena menurut dia nih, menurut dia ya, Bapak Jokowi itu pantas dinobatkan apa? Nomor 1 presiden terkorup di dunia. Menurut versi dia. Dia mau komplain ke OCCRP-nya. Pak, sama ya Pak, saya juga mau komplain juga loh ke OCCRP-nya itu ya. Kenapa ya berita itu baru dirilis 2 jam, langsung di take down, langsung hilang. Saya belum sempat komplain Pak ya. Kenapa itu ya? Kenapa jadi kayak takut, ragu, dan gak pede dengan berita yang dirilisnya? Ini tak kasih tahu, Bapak ini juga bilang, selama kepemimpinan Bapak Jokowi 10 tahun di Indonesia, negara kita jadi makin amburadul. Bombastis banget ya. Nih, padahal kalau kita lihat bersama ya, bahwasannya negara kita ini sudah lebih bagus ya. Saya bilang malah amat bagus dibanding 10 tahun yang lalu ya. Infrastruktur bagus, sistem birokrasinya juga dibenahi bagus, ya kan? Kalau Bapak bilang amburadul, maaf ya, maaf. Jangan-jangan ya, jangan-jangan yang amburadul itu adalah yang ada di ini nih, hatinya Bapak, dan yang ada di isi kepalanya Bapak itu yang amburadul ya. Nih, kasih tahu tuh sama teman-teman Bapak yang sefrekuensi ya. Kayaknya yang amburadul itu diri kalian sendiri ya. Oke guys ya, kita harus mengucapkan turut berduka cita ya kepada para pembenci-pembenci dari Pak Jokowi, para haters, musuh-musuh dari Pak Jokowi yang begitu euforia, begitu senang, bahagia ketika mendapatkan informasi bahwa Pak Jokowi masuk sebagai nominasi atau finalis tokoh terkorup di dunia oleh OCCRP ya. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, seorang petani dari lereng Gunung Selamat menyampaikan opininya perihal Jokowi yang masuk nominasi pemimpin yang terkorup. Itu kata salah satu media asing, khususnya media dari Amerika. Saya kasih paham terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Jokowi tidak pernah ikut campur dalam urusan BLBI. Yang kedua, tidak tersangkut dengan Senturi. Yang ketiga, tidak pernah ikut jual aset negara, salah satunya mungkin Telkom. Dan itu tidak pernah terikut-ikutan. Nah, lucunya media-media barat, kenapa khususnya media Amerika kemudian
selalu saja menyerang Pak Jokowi, dan ini dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, khususnya mereka-mereka pembenci-pembenci Jokowi. Yang notabene pembenci Jokowi itu adalah yang katanya mereka-mereka itu benci dengan Amerika. Tapi dalam framing mereka selalu mengikuti dan memakai framing dari Amerika untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya yang pro Amerika itu siapa? Pak Jokowi kah? Atau mereka-mereka itu yang katanya benci dengan Amerika tapi selalu saja mengikuti arahan-arahan dari Amerika atau dibiayai oleh Amerika. Itu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kemudian Amerika begitu bencinya dengan Indonesia, khususnya kepada Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi tidak bisa diatur-atur oleh Amerika. Amerika tidak bisa menjadi polisinya di Indonesia. Itu artinya Amerika tidak bisa lagi merampok di negeri kita, negeri Indonesia. Jadi aneh ketika media Amerika kemudian menjatuhkan Pak Jokowi menjadi pemimpin terkorup. Saya bukakan telinganya mereka agar mereka bisa mendengar. Yang pertama, satu-satunya presiden di Republik Indonesia yang berhasil mengembalikan kekayaan negara itu hanya Pak Jokowi. Dari privat saja, satu saja. Privat itu adalah kebanggaan Amerika. Donasi terbesarnya Amerika untuk menjadi kemajuannya Amerika. Sekarang sahamnya 52% sudah di tangan Pertiwi Indonesia, NKRI. Secara otomatis pendapatan mereka berkurang. Betul apa betul? Yang kedua, nikel. Kita tahu nikel itu bahan baku apa saja. Salah satunya adalah untuk pembuatan senjata. Salah satunya adalah untuk pembuatan baterai mobil. Salah satunya adalah untuk pembuatan chip-chip bagi mereka yang produksi chip. Dan ternyata Indonesia adalah salah satu terbesarnya pensuplai nikel di dunia. Wajar nggak kalau Amerika itu meradang? Karena kita tahu saat sekarang ini Amerika pun dalam keadaan yang kolab. Jadi sengaja Amerika mengadu domba kita anak bangsa agar negara ini pecah. Dan Indonesia akan dimasuki lagi oleh racun-racunnya Amerika dan kaki tangannya, khususnya mereka-mereka antek-antek asing yang seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan bagi rakyat Indonesia yang selalu mengatakan demokrasi. Sebenarnya mereka itu adalah antek-antek asing dan dibayar oleh mereka. Maka dengan mudahnya ketika ada pemimpin yang baik, pemimpin yang memang dia benar-benar berjuang untuk negerinya, pasti enggak disukai. Termasuk Pak Prabowo nanti ini enggak disukai oleh mereka. Kenapa mereka enggak suka? Karena secara otomatis Amerika akan berkurang pendapatannya dari Indonesia. Karena nggak bisa lagi merampok negeri kita, negeri Indonesia tercinta. Dan lucunya, mereka-mereka yang notabene orang pinter katanya, mereka-mereka yang katanya profesor, mereka-mereka yang katanya pengamat politik, mereka-mereka yang katanya pemperhati Indonesia, tapi gobloknya ini di kepalanya itu luar biasa. Mereka nggak pernah nyadar pemimpin seperti apa yang terbaik untuk negeri. Jadi mereka tuh suka kepada pemimpin Indonesia yang mau menjual aset negeri ini ke orang asing, baru mereka itu suka. Itulah mereka yang antek-antek asing. Jadi kalau mengatakan Pak Jokowi korupsi, buktikan saja. Buktikan kalau memang Pak Jokowi itu korupsi. Kami selaku pendukung dan kami selaku rakyat Indonesia akan legowo dan menerima ketika itu ada bukti. Tetapi ketika itu gak ada bukti, itu berarti fitnah. Dan saya jamin, rakyat Indonesia menjamin, orang-orang Indonesia yang ikut-ikutan memfitnah Pak Jokowi bakal terjungkal dengan sendirinya.
Maaf sekali lagi kami rakyat Indonesia harus ngomong seperti ini kepada politisi-politisi busuk yang selalu mengatasnamakan rakyat, tapi dia senang mengadu domba. Bahkan Indonesia dikasih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mampu dan bisa mengembalikan kekayaan Indonesia, masih saja dijelekkan. Tapi kepada pemimpin yang menjual aset negeri ini, mereka diam saja. Itulah kegoblokan mereka. Salam waras dari lereng Gunung Selamat, ini amarah anak bangsa. Terima kasih. Untuk Pak Jokowi, sehat terus Pak. Kami ada di belakang Pak Jokowi. Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku termasuk orang yang ditipunya, gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Senjata dia kan cengengesan. Sudah tapi belum. Bayangkan sudah tapi belum. Apa ngomong Jokowi telah mengkhianati rakyat dalam kasus ini soal Israel itu? Loh, jelas dong. Itu yang saya bilang tadi buat Prabowo 2. Dia hormati rakyat atau dia hinakan rakyat? Kalau dia hormati rakyat, berjalanlah dia di jalan Shirathul Mustaqim. Berjalanlah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Kalau memang dia menghormati rakyat. Tidak menipu rakyat. Tidak mengapakan rakyat, gitu loh. Jadi jangan dibikin show mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan, bikin di warung atau kemudian apa, udah muak rakyat lihat yang apa gitu, adegan-adegan gitu, teater-teater yang begitu. Begitu Prabowo datang dengan karakternya sendiri, nggak ada meniru-meniru atau dibawa bayang-bayang Jokowi, dahsyat Prabowo. Iya. Dahsyat. Optimis Bang ya? Yakin saya. Iya. Gitu loh. Ini yang diwariskan oleh Jokowi ini tragis ini. Iya. Nggak mudah ini buat merehabilitasi itu. Betul Bang. Iya. Yang ditipunya gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini. Yang ditipu itu siapa? Kamu yang ditipu. Nggak ada tuh rakyat Indonesia yang merasa ditipu, yang pro Pak Jokowi nggak ada. Nggak ada yang ditipu. Cuma kamu aja yang bilang ditipu. Kalau kamu ditipu bagaimana? Jokowi nipu kamu itu nipu bagaimana? Kok udah dijelaskan sama kamu. Jokowi kalau nipu kamu, jelaskan. Kamu ditipu bagaimana? Ditipu kayak apa? Jangan cuma bilang ditipu. Ngawur kamu ini. Bilang Jokowi cengengesan. Dia itu presiden, bukan kamu. Tak pernah Jokowi cengengesan, tak pernah. Cuma tertawa ya biasa orang tertawa. Emang gak boleh. Kamu bilang Prabowo kalau gak ada Jokowi, Shirathul Mustaqim apanya? Prabowo aja masih berguru sama Pak Jokowi kok. Kamu ngeyel. Jangan bilang ditipu. Pak Jokowi tak pernah Pak Jokowi itu menipu rakyatnya, gak pernah. Gak ada itu. Makanya Pak Jokowi itu lengser, udah gak menjabat presiden, masih dicintai rakyat. Paham kamu? Rakyat itu masih mencintai sama Pak Jokowi. Jangankan 3 periode, seumur hidup rakyat suka sama Pak Jokowi itu. Ingat kamu, cuma gerombolan aja, gerombolan sengkur yang pengkhianat itu yang gak suka sama Pak Jokowi. Mungkin akses penghasilnya ditutup karena curang, karena korupsi, karena ilegal. Jadinya sakit hati. Hah! Itu makanya menjajilkan Pak Jokowi. Ada yang dipecat, sakit hatinya. Itu